Halo Sobat Balnews pencinta sepak bola Indonesia, tentunya di Timnas Indonesia. Baiklah, kami punya penawaran khusus untuk teman-teman yang mau ikut bergabung join menjadi member kita. Nah, kalian bisa mendapatkan keuntungan berupa kalian bisa join ke grup spesial kita, kemudian bisa mendapatkan update link streaming secara gratis dari kita, oke? Jadi teman-teman bisa nonton pertandingan Timnas Indonesia dimanapun, kapanpun, dan bagaimanapun keadaannya, karena sudah kita share linknya. Tinggal kalian silahkan menikmatinya. Baiklah, tunggu apa lagi? Langsung saja klik link atau klik tombol join di channel Balnews. Baiklah, selamat menonton videonya. Mengejutkan, pelatih Arab Saudi nekat ngomong gini, jelang lawan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Begini katanya, "Gak betah jadi camat. Pratama Arhan kode keras pindah klub dari Suwon FC. Begini penjelasannya, respek berkelas. Legenda Portugal bantu Indonesia soal pembinaan sepak bola usai dini. Begini katanya. Mentang-mentang pernah menang lawan Argentina, pelatih Arab Saudi malah nekat gini jelang lawan Timnas Indonesia. Arab Saudi akan menantang Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia yang akan digelar di Stadion Gelora Bung Karno minggu depan. Dalam hal ini, Hervé Renard, pelatih asal Prancis yang kini menangani tim nasional Arab Saudi, kembali menarik perhatian dunia sepak bola setelah memberikan pernyataan optimis mengenai peluang timnya di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam wawancara eksklusif baru-baru ini, Renard dengan percaya diri menyebutkan bahwa kunci kesuksesan Arab Saudi di babak kualifikasi adalah kombinasi dari pengalaman, mentalitas juara, dan kemampuan untuk mengatasi lawan-lawan tangguh seperti Indonesia. Salah satu poin yang paling ditekankan oleh Renard dalam wawancara tersebut adalah pengalamannya saat membawa Arab Saudi meraih kemenangan mengejutkan atas Argentina di Piala Dunia 2022 di Qatar. Pada pertandingan fase grup tersebut, Arab Saudi berhasil mengalahkan juara bertahan Copa America dengan skor 2-1. Keberhasilan ini bukan hanya mencatatkan sejarah bagi sepak bola Arab Saudi, tetapi juga menegaskan bahwa tim ini mampu mengalahkan salah satu negara sepak bola terbaik dunia. Saya rasa kemenangan melawan Argentina adalah bukti bahwa kami memiliki kemampuan untuk menghadapi tim-tim besar, ujar Renard. Kami mampu menciptakan kejutan dan menunjukkan kualitas yang luar biasa. Itu adalah momen yang tak terlupakan dalam sejarah sepak bola Arab Saudi. Dan saya percaya itu memberikan kepercayaan diri besar kepada pemain kami. Saat ditanya mengenai persiapan tim untuk kualifikasi Piala Dunia 2026, Renard menekankan pentingnya fokus pada setiap pertandingan, termasuk melawan tim-tim Asia Tenggara seperti Indonesia. Lawan seperti Indonesia adalah tim yang selalu bermain dengan semangat tinggi. Kami menghargai setiap lawan, tetapi saya rasa kami memiliki cukup kualitas untuk mengatasi mereka di kualifikasi, tegas Renard. Mengejutkan, Pratama Arhan tiba-tiba lakukan hal ini jelang gabung Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pratama Arhan menebar kode lewat unggahan Instagramnya seolah akan memiliki klub baru pada Rabu, 6 November 2024. Melalui unggahan Instagramnya, Pratama Arhan seolah memberi kode dirinya akan bergabung klub baru. Dalam unggahan itu, Pratama Arhan mengenakan jersey hitam dengan latar tulisan "Here we go". Kata-kata "Here we go" sudah akrab sebagai pengumuman transfer pemain ke sebuah klub baru. Dalam caption, Pratama Arhan juga membuat netizen bertanya-tanya apakah dirinya akan berlabuh ke klub baru. Setiap perjalanan punya alurnya sendiri, tulis Arhan. Yang pasti semangat untuk terus berkembang selalu ada, tambahnya. Di sisi lain pada hari yang sama juga, Suwon FC resmi melepas Pratama Arhan ke Timnas Indonesia. Pratama Arhan menjadi salah satu dari 27 pemain yang dipanggil Shin Tae-yong untuk FIFA Matchday November 2024. Skuad Garuda akan menjamu Jepang dan Arab Saudi di SUGBK pada 15 dan 19 November 2024 daftar skuad Timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia
2026 putaran ketiga zona Asia, tulis Suwon FC. Indonesia versus Jepang, 15 November 2024, dan Indonesia versus Arab Saudi, 19 November 2024. Sementara itu, hadirnya kabar ini membuat netizen mengungkit soal rumor transfer Pratama Arhan ke Semen Padang. Kabar itu meluas gara-gara mertua Arhan, Andre Rosiade, mengusulkan Arhan bergabung Semen Padang untuk mengisi kekosongan libur kompetisi di Korea. Bahkan banyak netizen yang memberi sebutan mertua calling untuk Pratama Arhan. Bagaimana pendukung timnas Indonesia kalau libur 2 bulan sebelum masuk ke klubnya musim depan dan untuk menjaga kondisi, Pratama Arhan bermain di Semen Padang? Tanya Andre Rosiade yang dilihat bolasport.com di Instagramnya Sabtu 19/19/2024. Belum ada tawaran konkret dari Pratama Arhan apakah bersedia bergabung Semen Padang. Namun jika ia bersedia, pelatih Semen Padang Eduardo Almeida bakal menyambutnya dengan gembira. Saya tidak berbicara tentang rumor, kata Eduardo Almeida dilansir bolasport.com dari Tribun Padang. Saya pikir Pratama Arhan adalah pemain nasional yang bagus. Kalau dia mau gabung sama kita, tentu saja saya mengucapkan selamat datang. Tambahnya, bikin kaget. Legenda Portugal ngomong gini tentang sepak bola Indonesia dan berbicara pengembangan sepak bola Indonesia. Mantan bintang timnas Portugal dan sejumlah klub besar Eropa, Abel Xavier, sudah 2 kali berkunjung ke Indonesia. Pria berusia 51 tahun itu berkesempatan mengunjungi klub Persita Tangerang hingga menjadi bintang tamu podcast YouTube di kanal Sport 77. Abel Xavier lahir di Nampula, Mozambik pada 30 November 1972. Namun, ia punya kewarganegaraan Portugal setelah hijrah. Ia dikenal sebagai salah satu bek kiri potensial pada eranya. Selain timnas Portugal, Abel Xavier tercatat pernah membela klub besar seperti Liverpool, AS Roma, Everton, Galatasaray, PSV Eindhoven, hingga LA Galaxy sebelum memutuskan pensiun sebagai pemain pada 2008. Setelah gantung sepatu, Xavier menekuni pekerjaan melatih dengan membesut Olhanense, Farense, Desportivo Aves, dan timnas Mozambik yang merupakan tanah kelahirannya. Baru-baru ini Abel Xavier ikut membahas mengenai kondisi dan perkembangan sepak bola Indonesia. Ia mengakui ada persamaan maupun perbedaan yang mencolok antara sepak bola di Indonesia dengan Portugal. Abel Xavier memiliki segudang pengalaman ketika masih merumput di lapangan hijau. Ia merupakan satu generasi dengan legenda-legenda Portugal di zamannya seperti Luis Figo, Manuel Rui Costa, Vitor Baia, Fernando Couto, Sergio Conceição, hingga Nuno Gomes. Sudah puluhan kali membela Portugal, ada banyak pesepak bola dengan nama besar pula yang pernah dihadapinya. Mulai dari Zinedine Zidane, David Beckham, dan seabrek pesepak bola top ada era 1910-an hingga memasuki milenium baru. Lantas seperti apa sepak bola Indonesia di mata Abel Xavier? Ia menyebut pembinaan usia dini adalah fondasi pertama yang harus dibangun. Saya sangat terkesan dengan masyarakat Indonesia. Negara ini sangat besar, termasuk tentang sepak bola. Pertanyaannya adalah caranya membuat sebuah tim yang kuat, kompetitif, hasrat untuk memenangkan pertandingan, dan meraih sesuatu yang diharapkan. Kata Abel Xavier memulai obrolannya podcast Sport 77. Negara ini sangat besar populasinya dan ada banyak bakat. Menariknya ketika di luar sana banyak negara yang lebih sedikit talentanya, tapi bisa melakukannya lebih baik. Salah satu contohnya Portugal, yang dihuni 12 juta orang. Mengapa mereka mengembangkan bakat pemain muda dengan baik? Semua harus dipikirkan dengan matang, mulai dari tingkat terendah di daerah, provinsi, nasional, sampai internasional. Tidak mudah memang, harus berani berinvestasi, bukan soal uang saja. Lanjutnya, Abel Xavier mengaku cukup mengikuti perkembangan sepak bola Indonesia. Ia juga sudah berkunjung ke banyak negara untuk soal sepak bola. Xavier terakhir kali menjabat pelatih Mozambik, yang kini semakin berkembang setelah ia tinggalkan pada 2019. Tidak hanya menjadi pelatih kepala di timnas Mozambik,
Abel Xavier juga ikut terlibat banyak hal yang ada di Federasi Sepak Bola Mozambik. Tak ketinggalan dalam pematangan bakat sejak usia dini dengan bekal sebagai mantan pesepak bola yang dimilikinya. Timnas Mozambik mengalami kemajuan dengan lolos ke Piala Afrika 2024 dan kini bersaing sengit di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Afrika. Saya datang dari negara miskin di Afrika ke Portugal dengan membawa mimpi menjadi pesepak bola yang sukses, dan negara itu banyak memberikan kesempatan. Bagi saya, seorang atlet atau pemain sepak bola harus profesional, perlu menciptakan sebuah lingkungan dengan kebiasaan disiplin dan struktur yang sehat. Babar Abel Xavier. Pemain harus bisa menghormati pemimpin sebuah tim, menghormati aturan, dan perlu membuat semangat yang baik, asupan yang baik, nutrisi, metode yang baik, bekerja keras, perbanyak latihan taktik, teknik, motivasi, sampai pendekatan mental. Imbuhnya, ada perbedaan besar dari segi pembinaan usia muda pesepak bola di Indonesia dan Portugal yang diceritakan Abel Xavier. Ia mengakui secara visual postur tubuh, ada kemiripan ukuran atlet dari kedua negara tersebut, tetapi ada perbedaan dari cara dan sistemnya. Bedanya, Indonesia tidak punya program dasar yang kuat untuk pengembangan usia muda. Di sini, anak-anak usia 15-16 tahun melakukan hal yang sama dengan anak-anak usia 10 tahun di Portugal, ada selisih 5 tahun. Pengembangan usia muda di Indonesia dasarnya baru dimulai pada usia 15, jelasnya. Di level provinsi misalnya harus ada akademi untuk anak-anak usia 6-8 tahun, dan terus bertahap sampai ke level timnas. Saya usia 8 tahun sudah masuk Akademi Sporting Lisbon, di mana 80% pemain Portugal diproduksi di sini. Di Sporting Lisbon, saya terus bertahap naik ke kelompok usia 8, 9, 10, 11, sampai 17 tahun. Setelah itu saya ke Estrela Amadora, setelahnya saya ke Benfica. Kedisiplinan paling penting, ketika bolos latihan jangan harap bisa ikut latihan lagi, ini adalah soal pendidikan karakter. Tegasnya memungkasi.